calon guru penggerak angkatan 8 berasal dari Kabupaten Pulang Pisau. Bersama saya pada hari ini saya Helga Yuliati, juga guru dari SMP 4 Kayan Ilyas, dan saya mengajar bahasa Indonesia. Bagaimana keadaan Ibu sekarang, Bu? Puji Tuhan, baik sekali. Ya, baik. Jadi pada hari ini kita akan melakukan percakapan ya, Bu. Jadi percakapan praobservasi sebelum Ibu Helda nanti melaksanakan kegiatan supervisi di kelas. Jadi berdasarkan hasil keputusan rapat kita di sekolah beberapa hari yang lalu bahwa akan dilaksanakan kegiatan supervisi. Ya, salah satunya adalah untuk menyiapkan kita sebagai guru supaya kita dapat melaksanakan proses pembelajaran secara khusus di kelas itu dengan baik. Jadi sebelum Ibu Helda nanti akan melaksanakan kegiatan supervisi di kelas, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan, Bu. Yang pertama itu materi apa yang mungkin Ibu akan sampaikan dalam kegiatan supervisi nanti? Materi yang saya sampaikan nanti yaitu tentang unsur kebahasaan dalam teks deskripsi, yaitu penulisan kata depan, penulisan huruf kapital, dan tanda baca koma. Ya, baik. Kemudian untuk materi yang disampaikan itu pasti ada tujuan pembelajarannya, kan, Bu? Iya. Ya, bisa diceritakan, Bu, tujuan pembelajarannya kira-kira apa yang akan disampaikan? Mungkin dalam hal ini ada dua tujuan yang dapat saya sampaikan. Pertama, melalui pembelajaran berkelompok ini, saya mengharapkan peserta didik itu dapat melengkapi teks yang rumpang dengan menggunakan tanda baca koma, penulisan huruf kapital, dan juga penulisan kata depan yang tepat. Nah, berarti ada dua tujuan yang nanti diharapkan pada saat kegiatan supervisi itu ya, Bu? Iya. Yang kedua itu, Pak, yaitu setelah peserta didik ini selesai, diharapkan peserta didik dapat menulis teks deskripsi dengan baik. Itu jadi ada dua ini. Kemudian untuk area yang mau dikembangkan atau yang ingin dicapai nanti dalam kegiatan pembelajaran di kelas nanti yang bisa diceritakan juga, Bu? Ya, saya berharap setelah pembelajaran ini peserta didik itu dengan mereka berkelompok, mereka dapat melengkapi teks yang rumpang, dan dengan berkelompok itu mereka juga dapat menulis teks deskripsi, sehingga dalam kesempatan yang lain mereka pun dapat melaksanakan atau menulis teks deskripsi itu dengan baik. Artinya melengkapi, menulis, kemudian menulis juga kalimat rumpang itu atau teks deskripsi itu dengan baik. Jadi itu area-area pengembangan yang akan ingin Ibu capai dalam kegiatan pembelajaran atau supervisi akademik nanti. Nah, kemudian untuk strateginya juga, strategi atau cara yang akan Ibu lakukan kan dalam mewujudkan pembelajaran agar sesuai dengan tujuan yang Ibu harapkan itu ya seperti apa, Bu? Yang pertama, saya membagi kelompok anak-anak itu berdasarkan minat belajar mereka. Karena kalau kita lihat ada beberapa siswa kalau belajar sendiri itu masih terkendala. Jadi dengan berkelompok mereka dapat ikut ambil bagian di dalam kelompok tersebut sehingga mereka tidak tertinggal, tapi akan tahu hal-hal apa yang mereka pelajari melalui belajar berkelompok ini. Setelah membentuk kelompok, baru dibagikan teks yang rumpang, dan setiap kelompok itu mengisi teks yang rumpang itu dengan menggunakan kata depan, tanda baca koma, dan juga penulisan huruf kapital yang tepat. Berarti berdasarkan minat belajarnya, sehingga yang lain itu bisa termotivasi juga ya, Bu. Iya. Ya, kemudian mungkin teknik penilaiannya bukan untuk menilai apakah tujuan pembelajaran Ibu itu sudah
bisa tercapai seperti yang Ibu harapkan, ya kira-kira Ibu menggunakan teknik penilaian itu seperti apa? Saya menggunakan dari hasil diskusi yang mereka dapatkan, jadi teks yang mereka lengkapi bersama, kemudian mereka mempresentasikan, jadi dua hal itu yang akan saya nilai. Berarti ada dua hal itu yang akan Ibu lakukan dalam kegiatan pembelajaran nanti seperti nanti. Nah, jadi untuk persiapan, kalau saya sharing tadi dengan Ibu sudah panjang lebar, Ibu sudah jelaskan sangat lengkap sekali. Dan nanti untuk kegiatan observasi atau supervisinya nanti mungkin saya akan lihat juga kan bagaimana situasi atau keadaan pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan. Setelah kegiatan itu nanti juga ya kita akan bertemu kembali jadi bertemu kembali untuk bercakap lagi kan, apakah yang sudah dilakukan Ibu Helda itu yang menurut Ibu nanti itu sudah sesuai dengan Ibu harapkan atau masih perlu nanti ya, diperbaiki kembali. Jadi mungkin itu yang saya sampaikan pada hari ini. Selanjutnya ya, bagaimana perasaan Ibu setelah kita melakukan kegiatan percakapan hari ini? Ya, senang, terus menambah semangat saya mengajar lagi. Ya, baik. Ya, mudah-mudahan nanti kedepannya pembelajaran ini lebih baik lagi, Bu. Ya, saya rasa cukup untuk hari ini. Terima kasih atas kehadiran Bu Helda. Jadi kita bisa sharing bersama untuk bagi pengalaman, menambah ilmu kita supaya kita menjadi lebih baik lagi. Ini itu yang saya sampaikan. Saya kira cukup dan terima kasih. Penulisan huruf kapital yang tepat dan penulisan kata depan. Ya. Nah sekarang mari berkelompok, satu kelompok 3 orang. Ini langsung aja. Ayo berkelompok. Ini kan lumpang. Kalian isi teks yang lumpang ini. Yang pertama menggunakan kata depan, di, ke, dan dari. Lalu penulisan huruf kapital yang salah diperbaiki. Dan yang ketiga penulisan tanda baca koma. Di sini ada yang belum diberi tanda baca koma. Sudah mengerti? Mengerti, Bu. Nah, silakan untuk mengerjakannya. Ya, ini aja. Langsung silakan ini. Ya. Bu, di lembaran, Bu. Bu, Bu. Lembaran. Maka di sini bisa.
Selamat malam kakak-kakak, selamat datang di Desa Denge. Desa ini adalah desa terdekat dari Wairebo. Malam ini kalian akan menginap di sini. Lalu besok pagi kita akan memulai perjalanan menuju Wairebo. Ya, ya. Kami akan mempresentasikan teks penumpang di Desa Denge. Desa dari Wairebo Malam, Wairebo dalam karena kenakan karena ya koma di Wairebo. Saya ke Denge wae lomba setelah di Roko di lalu di kita dari Wairebo setibanya di maka ke Wairu upacara selain ke Wairebo cukup kakak-kakak di Baruniang kalian di Wairebo. Sekian presentasi dari kelompok kami. Pertama-tama saya calon ketua keanggotaan 8 dari Kabupaten Sungai Pisau, yang bersama saya juga tenaga praktek juga Ibu Lucia Pernastia. Terima kasih atas kehadirannya Ibu. Jadi pada hari ini kita akan melaksanakan kegiatan tahapan dari supervisi akademik yang sudah kita lakukan di Belanda. Jadi kalau pada pertemuan sebelumnya kita sudah melaksanakan kegiatan pra-observasi sampai tahap observasi, dan tahap selanjutnya itu pada hari ini kita akan melaksanakan kegiatan pasca observasi. Jadi ada beberapa hal yang nanti saya tanyakan dari kegiatan supervisi akademik yang sudah belajar lakukan di kelas beberapa hari yang lalu. Yang pertama itu bagaimana perasaan Ibu kan setelah Ibu melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas, yaitu pembelajaran yang diferensiasi pada saat itu. Senang, semangat, karena antusias juga siswa mau bersama-sama belajar. Luar biasa yang beda ya. Iya, luar biasa. Kemudian hal-hal yang baik Ibu dalam pembelajaran yang sudah Ibu lakukan pada saat itu saja menurut Ibu hal yang baik itu kan yang menarik ya, yang Ibu alami pada saat kegiatan pembelajaran tersebut. Saya menggunakan metode atau media. Kemarin cuma menggunakan media itu tentang teks yang rempang. Dari situ pun saya sudah dapat merasakan bahwa anak-anak kalau disuruh belajar berkelompok itu sudah senang, karena itu mengatasi ada berapa anak yang masih kurang, terutama dalam membaca masih kurang. Jadi dengan berkelompok mereka bisa tanya dengan teman sekelompoknya. Artinya kegiatan pembelajaran berkelompok itu ya sangat membantu Ibu untuk proses pembelajaran atau materi pembelajaran yang Ibu sudah sampaikan. Nah kemudian dari skala 0 sampai 10 kira-kira posisi Ibu pada saat atau setelah
itu posisinya pada urutan urutan kedua ya. Artinya kalau dulu itu di bawah itu di atas 80%, sekarang ini sudah meningkat dari sebelumnya. Karena kalau sebelumnya itu kurang, karena mengapa? Kalau mereka belajar itu kesulitan. Jadi tidak semua siswa itu merasa terangkul, tapi dengan kelompok itu memudahkan. Saya sebagai pengajar itu mengawasi mereka, mendampingi mereka, sehingga saat mereka kesulitan, waktu yang tersedia itu sangat banyak. itu masih yang kedua Ya, urutan nilai itu kan dari 0 sampai 10 biasanya itu semakin ke atas itu semakin bagus unggulan ke dalamnya sedikit lah. Jadi posisi beda sekarang setelah pembelajaran itu jadi setelah pembelajaran itu lakukan maksudnya kalau saya itu mengambil rentang waktu itu 1 sampai 4 aja. Jadi urutan kedua itu sudah luar biasa bagus. Oke, terima kasih ya Bu Andala. Kemudian hal-hal yang lagi ke depannya ya, dari proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan tersebut. Ya, saya mau berusaha lagi mungkin mengganti media yang lain seperti menggunakan LCD itu di negara seperti itu menarik perhatian siswa-siswa lagi. Jadi mereka lebih fokus karena mereka lihat bisa baca, bisa ada gambarnya, dan mereka di situ bisa menyimpulkan dengan cepat apa yang harus mereka laksanakan dalam pembelajaran tersebut. Artinya divariasikan lagi ya Bu. Ya, sehingga lebih apalah siswa itu lebih semangat lagi untuk belajar, untuk melihat media-media itu secara langsung ya Bu. Kemudian untuk rencana tindak lanjut Ibu ke depan dalam melaksanakan pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan belajar ini, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan ke depan? Ya, kalau kemarin itu mungkin kelompoknya terlalu banyak, sekarang saya kelompok itu saya kurangi lagi. Jadi antara yang sudah terbiasa atau sudah menguasai materi itu sama yang masih ada kurang itu kan bisa kita ajak bersama-sama lagi supaya nanti siswa itu tidak ketinggalan lagi. Jadi sama-sama maju gitu. Jadi sama-sama semangat, sama-sama maju untuk melanjutkan materi selanjutnya lagi. Seperti itu. Kemudian untuk aktivitas atau pengembangan yang Ibu ingin terapkan bukan dalam mewujudkan pembelajaran itu agar sesuai dengan murid itu contohnya apa yang Ibu kembangkan? Menurut kebutuhan siswa, kadang berkelompok itu ada yang mau banyak, ada yang sedikit, kan jadi kita ambil itu mana siswa yang merasa belajar lebih nyaman, jadi ada mereka seperti itu. Ini adalah misalnya deh, bahkan dua deh. Tujuannya untuk melaksanakan Dua kan di satu